Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing sedayana pendak deui sareng Bapa dina kagiatan diajar bahasa Sunda anu materina masih pedaran budaya Sunda. Anu ayeuna urang bakal ngebahas materi budaya Sunda anu difokuskeun kana bahasa jeung pancakaki. Wangenan tradisi Sunda, pengertian tradisi Sunda. Tradisi Sunda nyaeta kabiasaan nuges biasa atawa lumrah sarta maneh nu dilakukeun ku masyarakat anu aya di wewengkon Sunda. Tradisi Sunda yaitu kebiasaan yang sudah biasa atau lumrah dilakukan oleh masyarakat yang ada di daerah Sunda. Nah, kabudayaan Sunda di sini Bapak akan membahas kebudayaan Sunda yang terdiri dari bahasa, pakasaban, pekerjaan, pancakaki, dan kesenian. Berarti sekarang kita akan membahas bahasa dan pancakaki dahulu ya. Nah, bahasa atau bahasa. Jadi, di Sunda itu ada yang namanya tingkatan bahasa. Kita baca dulu ya. Ayana tingkatan bahasa dumasar kakawasaan, kalungguhan, keakraban antara nu nyarita jeung diajak nyarita nu tujuanna pikeun silih ajenan jeung silih hormat. Adanya tingkatan bahasa berdasarkan kekuasaan, jabatan, keakraban antara yang bercerita dengan yang diajak cerita, yang tujuannya untuk saling menghargai dan saling menghormati. Nah, di Sunda tuh ada yang namanya UUBS, Undak Usuk Basa. Nah, ini yang berkaitan dengan ini ya. Jadi kalau di bahasa Sunda itu ada yang namanya tingkatan bahasa. Jadi kita bicara itu berdasarkan kepada siapa kita ngobrolnya. Nah, ini tuh dibagi 3 ragam bahasa ya. Yang pertama, bahasa lemes, bahasa hormat, bahasa halus ini ya. Nah, ini bagi 2 lagi. Bahasa lemes kersorangan untuk diri sendiri, bahasa halus untuk diri sendiri, dan bahasa lemes kerkabatur. Dan bahasa halus untuk orang lain ya. Jadi, ada yang untuk diri sendiri, ada yang untuk orang lain. Anu kedua, bahasa wajar atau bahasa loma. Ini bahasa sedang ya. Biasanya kita keluarkan, kita pergunakan untuk kegiatan kita sehari-hari, percakapan sehari-hari kepada orang yang kita sudah kenal. Sedangkan kalau yang bahasa lemes mah biasanya kita buat orang tua, buat ke guru kita, buat ke atasan kita. Nah, ini yang ketiga nih, bahasa kasar. Bahasa kasar ini sebenarnya Bapak sarankan tidak digunakan karena ini kasar ya. Biasanya dipergunakan ketika kita sedang marah atau ketika kita ingin mengumpat seseorang. Nah, Bapak harap tidak ada yang menggunakan bahasa kasar ya. Nah, ini ada tabel contoh penggunaan bahasa lemes, bahasa loma, bahasa kasar. Nih, misalkan ini yang saya, bahasa Indonesianya saya, dan bahasa lemes untuk diri sendirinya abdi, bahasa lomanya urang, bahasa kasarnya aing. Bahasa Indonesianya kamu, bahasa untuk orang lain yang lemesnya salira,
bahasa lomaknya maneh, bahasa kasarnya sia. Dia, bahasa lemes untuk orang lainnya anjeuna, bahasa lomaknya manehna. Makan, bahasa lemes untuk diri sendiri neda, untuk orang lain tuang, bahasa lomaknya dahar, dan bahasa kasarnya nyatu. Ini biasanya buat hewan ya, buat kucing. Ini nyatu, itu makan nyatu, kasar ya. Tidur, bahasa lemes untuk diri sendiri mondok, bahasa lemes untuk orang lainnya kulem, bahasa lomaknya sare, dan bahasa kasarnya molor. Begitu ya. Nah, ini ada pancakaki. Pancakaki itu silsilah ya. Silsilah, misalkan kita ini fokusin silsilah keluarga, istilah-istilahnya. Nah, ini yang pertama kita yang ke handap heula, kahandap. Kahandap itu ke bawah. Nah, misalnya nih, anak turunan pertama kita nyebutnya anak. Nah, turunan kedua kita, yaitu anak dari anak kita nyebutnya incu. Incu. Nah, terus kita nyebut anak dari incu kita nyebutnya buyut. Nah, terus kita nyebut anak dari buyut kita itu bao. Ya. Nah, sekarang kita yang kaluhur, yang ke atas. Nah, kita nyebut ayah kita di Sunda itu kita nyebutnya bapak atau apa, ya, buat ayah kita. Terus buat ibu kita nyebutnya indung. Orang tua perempuan indung. Nah, untuk kita nyebut kakek kita, baik dari bapak ataupun dari ibu kita nyebutnya aki. Ini kakek aki itu ya. Terus kita nyebut nenek kita di Sunda kita nyebutnya nini. Nah, dan terakhir kita menyebut orang tua dari kakek atau nenek kita dengan sebutan uyut, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, sekarang kita yang kagigir, ke samping cenah. Kita menyebut kakak kita, baik itu perempuan ataupun laki-laki, intinya dia lebih tua daripada kita menyebutnya dengan lancek. Kakak lancek tuh ya. Nah, selanjutnya ada adik. Adik itu adik ya. Baik itu adik perempuan maupun adik laki-laki. Selanjutnya untuk menyebut kakak dari ayah atau ibu kita, lanceukna bapak atau indung, kita nyebutnya uwa. Ya. Terus paman atau emang itu merupakan sebutan dari adik lalaki ti bapak atau indung. Adik laki-laki dari bapak atau ibu kita nyebutnya emang. Misalkan emang alun misalkan. Gitu. Nah, terus ini ada bibi. Nah, bibi itu buat adik perempuannya, adik awewe ti bapak atau indung. Adik perempuannya dari bapak atau ibu kita nyebutnya bibi. Misalkan bibi Uci, ya. Terus ini ada alo. Nah, alo itu merupakan anak dari kakak kita, ya. Misalkan kakak kita punya anak namanya Hasya. Berarti Hasya itu alo kita ya. Itu. Selanjutnya ini ada Suan. Kalau alo itu anaknya lancek, kalau Suan itu anaknya adik kita. Itu ya. Nah, sekarang kita bagiannya perkawinan. Nah,
Nih buat yang perempuan, kalau nyebut suami kita nyebutnya salaki atau caroge. Caroge itu suami ya. Jadi bukan ayang embeb aja gitu. Nah, sedangkan nih buat laki-lakinya, kalau kita mau nyebut istri kita nyebutnya pamajikan. Pamajikan itu istri ya. Terus ada mitoha. Mitoha itu indung atau bapak ti pamajikan atau salaki. Jadi mitoha itu ibu atau ayah dari istri kita atau suami kita ya. Mitoha itu berarti mertua gitu. Nah, ini ada minantu. Minantu itu bahasa Indonesianya menantu. Berarti nanti kita kalau misalkan anak kita udah menikah, terus suami atau istrinya, kita nyebut mereka itu minantu ya. Jadi minantu tuh lalaki atau awewe anu dikawin ku anak kita. Salajengna selanjutnya besan. Besan teh indung atau bapak na minantu atau mitoha anak kurang. Nah, jadi besan tuh ibu atau ayahnya menantu kita atau mertuanya anak kita ya, kita nyebutnya besan gitu. Nah, ieu aya soal evaluasi. Gampilnya gampang mung 3, cuman 3. Yang pertama anu kahiji, sebutkeun 3 ragam basa. Tadi ada. Nu kadua, tuliskeun sewang-sewangan 3 contoh kecap basa lemes, basa loma, jeung basa kasar. Tuliskan masing-masing 3 contoh kata dari basa lemes itu basa halus, basa loma, dan basa kasar. Anu katilu, tuliskeun jeung jelaskeun pancakaki kahandap, kaluhur, jeung kagigir. Tuliskan dan jelaskan pancakaki ke bawah, ke atas, dan ke samping ya. Ini yang kita bahas tadi ya. Jadi jika kalian memperhatikan materi yang tadi, insya Allah kalian akan bisa. Ini gampang ya, gampang, dan cuman ada 3 soal. Semangat mengerjakannya sesuai dengan instruksi yang di GCR. Ti Bapak mung sakitu, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.